Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wajibatus sholat, yaitu hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Nah, di sini disebutkan al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, fi wajibatiha, di dalam hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Wa wajibatuha thamaniyah, dan hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat itu jumlahnya ada 8. Tubtilus sholah bitarkiha amdan, yang mana hal-hal yang diwajibkan tadi itu bisa membatalkan sholat apabila ditinggalkan dengan sengaja. Wataskutu sahwan wa jahlan, akan tetapi ketika seseorang meninggalkan hal-hal yang diwajibkan tadi karena lupa atau jahlan, dia tidak tahu bahwasanya hal-hal tersebut hukumnya wajib, maka ini tidak mengapa, sholatnya tetap sah. Wa yajibu lisahwi anha sujudus sahwi, akan tetapi diwajibkan bagi siapa saja yang melaksanakan sholat kemudian dia lupa mengerjakan salah satu di antara hal-hal yang diwajibkan ini, maka dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Fal farqu bainaha wa bainal arkan anna man nasiya ruknan lam tasihhu sholatuhu illa bil ityani bihi. Adapun perbedaan antara wajib-wajibnya sholat dan rukun-rukunnya sholat, bahwasanya orang yang lupa mengerjakan rukun sholat, maka sholatnya tidak sah kecuali dia harus melakukannya. Amma man nasya wajiban ajza'anhu sujudus sahwi. Adapun kalau orang tersebut lupa mengerjakan salah satu di antara wajib-wajibnya sholat, maka cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Kemudian adapun hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat, yaitu al-awwal jami'ut takbirat ghairu takbiratil ikhram. Jadi seluruh takbir yang ada di dalam sholat kecuali takbiratul ikhram, karena takbiratul ikhram itu termasuk rukun dari sholat. Selain dari takbiratul ikhram, maka itu merupakan kewajiban sholat. Wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal, yang mana takbir-takbir tersebut itu dinamakan takbir intiqal, yaitu takbir yang diucapkan ketika seseorang pindah di dalam rukun satu ke rukun yang lainnya. Dan takbir itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Ketika hendak ruku maka mengucapkan Allahu Akbar. Ketika mau sujud maka dia mengucapkan Allahu Akbar. Bangun dari sujud juga demikian. Dan semua takbir tadi itu dinamakan takbir intiqal. Itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat adalah qaulu sami Allahu liman hamidah lil imami wal munfarid. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah wajib bagi siapa? Bagi imam dan munfarid, orang yang dia sholat sendiri. Jadi ini diwajibkan cuma bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun makmum maka bukan merupakan kewajiban. Kemudian yang ketiga, qaulu rabbana walakal hamdu. Dia mengucapkan rabbana walakal hamdu ketika bangun dari ruku. Lil ma'mumi faqat, bagi makmum saja. Jadi mengucapkan rabbana walakal hamdu itu hukumnya wajib bagi makmum saja. Tapi kalau tadi mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu wajib bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Amal imam wal munfarid fayusannu lahumal jam'u bainahuma. Adapun bagi imam
dan orang yang sholat sendiri, maka hukumnya sunnah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah tadi, kemudian dibarengi dengan Rabbana walakal hamdu. Jadi mengucapkan Rabbana walakal hamdu itu hukumnya wajib bagi makmum, akan tetapi bagi imam dan orang yang sholat sendiri itu hukumnya sunnah. Kemudian di antara hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat yang keempat adalah qaulu subhana rabbiyal adimi marratan fir ruku. Mengucapkan subhana rabbiyal adim sekali di dalam ruku. Jadi yang diwajibkan itu hanya sekali, subhana rabbiyal adim. Kemudian yang berikutnya yang kelima, qaulu subhana rabbiyal a'la. Mengucapkan subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud, sebanyak 1 kali di dalam sujud. Jadi yang diwajibkan itu mengucapkan subhana rabbiyal adim di dalam ruku, subhana rabbiyal a'la di dalam ruku itu hanya sebanyak 1 kali. Dan di sini disebutkan wa tusannu ziyadah fit tasbih fis sujudi war ruku'i ila 3. Akan tetapi disunnahkan menambah bacaan subhana rabbiyal adim di dalam ruku dan subhana rabbiyal a'la di dalam sujud sampai sebanyak 3 kali. Jadi yang wajib sekali, adapun selebihnya sampai 3 kali maka itu hukumnya sunnah. Kemudian yang keenam, qaulu rabbighfirli baina sajdataini. Mengucapkan rabbighfirli ketika duduk di antara 2 sujud, maka itu juga hukumnya wajib. Kalau dia meninggalkannya dalam keadaan sengaja maka sholatnya batal. Akan tapi ketika dia lupa membaca bacaan-bacaan tadi yang itu merupakan kewajiban sholat, maka cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketujuh, at-tasyahhudul awal ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Tasyahud awal, kecuali makmum yang sholat di belakang imam dan ternyata imamnya itu sahwan, lupa untuk melakukan tasyahud awal. Jadi ketika waktunya tasyahud awal, imamnya lupa kemudian langsung berdiri, maka makmum itu hukumnya tidak wajib untuk tasyahud awal. Yang wajib apa? Mengikuti imam. Jadi ketika imamnya lupa kemudian diingatkan tetapi imam masih tetap di dalam pendiriannya, maka yang wajib bagi makmum itu adalah mengikuti imam. Dan tasyahud awal itu apa? Yaitu mengucapkan at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan tasyahud awal. Jadi hukumnya wajib. Tapi kalau dia menjadi makmum di belakang imam yang ternyata imamnya itu lupa tidak melakukan tasyahud awal, maka ini tidak mengapa. Kemudian hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat yang terakhir adalah al-julus lahu ay at-tasyahud al-awwal. Jadi duduk untuk tasyahud awal. Itu kalau tasyahud awal itu adalah bacaan at-tahiyatul lillah sampai selesai. Jadi yang ke-8 ini adalah duduknya. Jadi duduk ketika tasyahud awal itu hukumnya wajib. Nah, jadi itu tadi 8 hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Dapat membatalkan sholat tatkala seseorang meninggalkannya dalam keadaan sengaja. Akan tetapi kalau meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu, maka tidak membatalkan sholat. Dan ketika meninggalkannya dalam keadaan lupa, cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.